Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat selalu sahabat Rockpool dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan channel Rockpool, channel yang konsisten membahas tentang perawatan burung cucak hijau. Untuk pembahasan kali ini kita bakal ngebahas burung cucak hijau yang susah bongkar di gantangan, yang tidak mau jalan sama sekali di gantangan, bahkan yang lebih parahnya lagi nyampe di lomba kita gantangkan cuma numpang di dis doang. Dari beberapa pengalaman senior saya ataupun sahabat-sahabat saya ketika di lapangan, hal-hal seperti ini sering terjadi, termasuk pada burung cucak hijau saya pribadi ya. Kita dengan PD-nya, kita dengan yakinnya, di rumah dia mau bongkar isian, di rumah dia mau gacor, tapi ketika sampai di lomba, burung cuma numpang di dis doang. Padahal kita udah beli tiket, kita beli kopi, udah nongkrong bareng dengan PD-nya, tapi ketika digantang cuman numpang di dis doang. Jadi dari pengalaman saya pribadi, ketika burung cucak hijau dengan kondisi seperti itu banyak faktor dan banyak penyebabnya ya. Penyebab pertama biasanya dalam kondisi birahi yang lagi naik. Kedua, dalam kondisi burung cucak hijau tersebut kurang fit ya intinya, atau enggak karena moodnya kurang bagus. Jadi kita sebagai perawat itu harus benar-benar teliti. Apa sih penyebabnya burung ini tidak mau jalan di lapangan? Kenapa sih? Jadi pada intinya semua burung cucak hijau itu mempunyai faktor ya. Cuman gampang atau susah, mudah atau susahnya untuk settingan burung cucak hijau tersebut tergantung karakternya. Dari pengalaman saya, burung dengan karakter seperti itu biasanya yang lebih cenderung burung tidak jalan atau cuman numpang di dis doang. Biasanya satu, kekenyangan ya. Kadang kita punya feeling yang ketika misalkan mau digantangkan H-1 kita jur jangkrik, itu sebenarnya tidak bagus ya, artinya tidak bagus. Balik lagi dengan karakter burung cucak hijau tersebut. Artinya ketika kita jur jangkrik dalam kondisi birahi yang mungkin tidak stabil atau dalam birahi yang sudah mulai naik, kita kasih jangkrik jor atau kita kasih kroto atau kita kasih belut Hongkong, itu bahkan lebih memperparah kondisi birahinya. Otomatis dia sampai di tiang gantangan atau dilombakan, burung tidak akan bakal jalan gitu ya. Itulah penyebab pertama ya ketika burung itu tidak mau jalan. Untuk kedua, biasanya burung yang dalam kondisi over emosi ya, lebih cenderung dia ketika misalkan di gantangan dia terlalu ketinggian emosi, kadang dia sampai ke bawah gitu, ke dasar sangkar sampai jamtrot karena dia terlalu tinggi emosinya. Untuk menangani hal-hal seperti ini biasanya kita sebagai perawat itu ya kita harus lebih teliti lagi. Artinya lebih teliti lagi mengondisikan burung cucak hijau tersebut di rumah ya. Pengondisian burung cucak hijau yang dengan masalah tersebut, jadi lebih tepatnya kita harus benar-benar konsisten dalam segi perawatan, entah dari pola mandi, entah dari extra foodingnya, dari buahnya. Jadi pada dasarnya burung tampil maksimal itu balik lagi dari kita sebagai perawatnya ya. Tapi kebanyakan dari sahabat-sahabat Rockpool lebih cenderung kadang posisi burung lagi birahi pun dipaksakan untuk digantangkan. Itu yang bisa bikin lebih fatal dan lebih rusak lagi si burung tersebut ya. Jadi untuk pengondisian burung yang susah jalan di tiang gantangan, untuk saya pribadi, untuk pola perawatannya kita perhatikan burung cucak hijau tersebut ini apakah dalam kondisi birahi yang tinggi, apakah dalam kondisi emosi yang tinggi. Tapi lebih tepat
dampaknya kebanyakan burung yang tidak mau jalan sama sekali di lapangan atau cuma numpang didis doang, lebih cenderung dia karena ketinggian birahi ya. Yaitu tadi kita salah mengondisikan di rumah. Artinya kebanyakan dari pemain burung cucak hijau tersebut ketika pada H-1 biasanya ada yang melipatkan jangkriknya, entah ditambahin kroto, entah ditambahin ulet Hongkong. Itu benar, cuman kita balik lagi mengondisikan si burung tersebut itu atau melihat kondisi burung tersebut, apakah burung ini dalam kondisi birahi atau mungkin burung ini kurang fit atau moodnya nggak bagus. Gimana caranya untuk merubah mood burung cucak hijau tersebut jadi bagus lagi? Artinya kita dengan pola perawatan istilahnya biasa mandi dibikin saban hari, kita jeda mandinya, kita bikin 3 hari sekali sebelum H-1 atau pagi harinya kita mandikan. Itu bisa merubah mood burung cucak hijau tersebut ya. Atau yang biasanya jangkriknya kita biasa kasih 3, kita tambahkan menjadi 5. Istilahnya kita bisa mengukur kadar dari jangkrik yang kita berikan. Kalau kekenyangan burung cucak hijau saya jamin tidak akan bakal jalan di lapangan, karena ketika kenyang dia pun nggak bakal yang namanya bongkar isian, paling lebih cenderung dia diem dan ngeteng. Kalaupun jalan cuman bertahan, artinya bertahan itu cuman asal nyaut, tidak neken istilahnya. Dan untuk pengondisian tersebut kita harus lebih teliti. Untuk merubah mood burung cucak hijau tersebut itu kita banyak hal ya istilahnya. Yaitu tadi bisa dengan pola mandi yang kita jeda, atau kita beri jangkrik yang mungkin dengan kelipatannya. Intinya kalau dalam porsi jangkrik kita tuh harus bener-bener bisa ada hitungannya gitu ya. Artinya kita harus bener-bener bisa mengondisikan pemberian ekstra puding ketika di lapangan ya, atau juga kita bisa memberikan kroto, tapi kita harus punya feeling atau punya takaran gitu, istilahnya kita nggak dijor gitu. Atau juga kita bisa ganti dengan buahnya yang mungkin yang bener-bener dia sukai, entah kayak buah apel. Buah apel itu lebih cenderung ada rasa manis yang bener-bener kerasa banget manisnya gitu ya. Dari pengondisian tersebut itu bisa membuat si burung cucak hijau tersebut itu lebih merubah moodnya. Artinya ketika di lapangan pun dia tidak bego gitu. Jadi pada dasarnya untuk burung cucak hijau yang susah untuk dilombakan atau lebih cenderung dia bego di lapangan, cuman kadang kita kan punya feeling di rumah ini, wah burung pasti bakal enak nih di lapangan, harian dia gacor nembak. Kadang-kadang kita dengan feelingnya kita banget, sampai lapangan pun atau di jalan pun digendong burung mau bunyi gitu kan, sampai lapangan dia mau nyaut. Tapi ketika digantangkan malah apa yang kita harapkan itu tidak sesuai, malah berbalik arah gitu kan istilahnya. Yaitu tadi pengondisian di rumah yang harus lebih kita teliti lagi. Ada juga kadang burung yang sudah jamtrok, udah dalam kondisi jamtrok, udah on, kita kasih jangkrik yang berlebihan, itu burung itu bakal hilang jamtroknya karena kenyang. Istilahnya lebih tepatnya yaitu tadi pemberian extra fooding itu kita takari gitu, jangan kita jor. Tapi balik lagi dengan karakter burung cucak hijau tersebut, ini hanya berbagi pengalaman saja gitu. Pengondisian di rumah yang benar-benar kita harus teliti. Artinya kondisi birahi kah, atau burung lagi kurang fit. Bisa juga burung itu dalam kondisi yang emosinya lagi tinggi. Nah itulah untuk istilahnya merubah mood si burung cucak hijau tersebut. Ada juga ketika burung dengan birahi bisa dikejar dengan emosinya, banyak hal sebenarnya. Cuman yang lebih tepatnya itu tadi perawatan dari H-7 sampai H-1 itu kita yang harus benar-benar teliti. Ada yang ketika burung cucak hijaunya dengan kondisi burung lagi nyulam dipaksakan, itu yang lebih fatal ya. Ada yang lagi birahi, gimana caranya instan bisa
buat dilombakan, saya yakin kalau burung yang dalam kondisi tidak stabil atau ada dalam trouble digantangkan pun saya jamin nggak bakalan jalan. Kalaupun jalan tidak akan maksimal, saya jamin. Mau berapa kali sesi ikut di lomba kelas cucak hijau tetap, karena dia dalam kondisi yang kurang tepat gitu ya istilahnya. Katakanlah kayak misalkan contoh lagi birahi, kondisi dia lagi birahi kita paksakan nggak bakal mau jalan istilahnya. Kalau orang gitu kan dia lagi sange gitu kan pengen kawin, kita ketemu kan buru-buru dia mau ngadu, malah nggak bakalan bener gitu istilahnya. Pengondisian di rumah yang harus benar-benar kita teliti. Jadi ada beberapa merubah mood si burung cucak hijau itu lebih baik ya itu dari pola perawatan yang misalkan saban hari kita mandikan, terus sebelum berangkat ke lapang atau jeda H-3 kita nggak mandikan, atau H-2 kita mandikan, ketika H-1 kita mandikan, itu bisa merubah mood burung cucak hijau tersebut. Atau kita bisa ganti buahnya, atau kita kasih extra fooding yang kita kasih kelipatan, itu bisa merubah mood si burung cucak hijau tersebut ya. Atau kita kasih buah yang istilahnya benar-benar dia sukai, atau mungkin kita kasih kroto. Biasanya burung cucak hijau yang ketika ada buah atau extra fooding yang dia benar-benar sukai, ketika kita taruh pun dia pasti bakal seneng gitu istilahnya, pasti bakal teriak-teriak gitu kan. Dari pengalaman saya pribadi itu ada beberapa dari senior saya sering mengatakan kalau misalkan burung yang dengan kondisi birahi kita paksakan itu bakal merusak lebih parah lagi ya istilahnya, bahkan lebih lama lagi untuk beresin si burung cucak hijau tersebut ya. Jadi pada dasarnya burung cucak hijau itu kita sebagai perawatnya harus benar-benar teliti ya. Ada dari sebagian senior saya khususnya di Blok Barat itu, ketika kondisi burung cucak hijau yang moodnya kurang bagus, atau ketika sebelum diberangkatkan ke lapangan dia kasih jeruk yang asem ya, lalu diambil airnya dicampur sama gula pasir, terus dikasih jahe. Itu untuk stamina burung cucak hijau tersebut. Kadang kalanya burung itu ketika dalam kondisi yang panas atau dalam kondisi di lapangan dia kehabisan tenaga, setelah minum itu istilahnya dia mempunyai tenaga lagi dan moodnya akan pulih. Kebanyakan saya sering perhatikan ada juga bisa juga dengan jamu gendong ya. Jamu ini dari almarhum suhu kita Om Gwik ya, Om Gwik Kenari ya kalau di Facebook itu. Bisa juga dengan jamu gendong, asam jawa campur gula merah, bisa itu untuk memulihkan moodnya si burung cucak hijau tersebut. Dan itu saya pribadi sudah mencoba ya, artinya sudah mencoba, sudah menerapkan, dan burung itu berubah moodnya, jadi nggak bego istilahnya. Ada juga dengan pisang yang dicampur sama madu, itu bisa untuk memulihkan stamina burung atau memulihkan moodnya si burung cucak hijau tersebut. Jadi banyak hal sebenarnya sahabat rock. Dan untuk saya pribadi biasanya kalau burung cucak hijau yang susah atau lambat panas ataupun yang dengan kondisi birahi yang selalu muncak-muncak, saya lebih cenderung dari H-7 itu saya tidak kasih pisang, saya kasih paya, terus buah naga atau tomat, jadi buah-buah yang mengandung air, jadi dia bisa meredam birahinya. Setelah H-2 baru saya ganti pisang. Artinya kenapa H-2 atau H-3 saya ganti dengan pisang, jadi biar si burung cucak hijau tersebut birahinya juga agak mulai sedikit naik, tapi tidak terlalu over birahi ya. Dan extra foodingnya pun kita imbangi dengan keseharian yang seperti biasanya. Kalau untuk saya pribadi ya, setelah itu biasanya saya lebih cenderung untuk pola mandinya, yaitu tadi untuk merubah mood si burung cucak hijau tersebut. Biasanya mandi setiap hari atau setiap pagi, terus
H-2 atau H-3 saya tidak mandikan. Setelah H-1 atau mau berangkat saya mandikan. Jadi burung itu lebih seger gitu ketika mau dilombakan, ketemu lawan istilahnya. Untuk pengondisan seperti ini saya lebih cenderung saya main kroto ya. Artinya saya main kroto itu ketika malam harinya itu saya kroto, tapi tidak banyak, hanya untuk beberapa butir yang seukuran kapsul itu. Untuk malam harinya saya kasih kroto, untuk jangkriknya saya lipatkan, biasanya 3, paling saya kasih 6. Untuk ke pagi harinya saya lebih cenderung balik lagi ke setelan awal ya, atau ke hariannya. Setelah sampai di lapang, saya lihat kondisi burung cucak hijau tersebut, atau bisa juga saya kasih yang saya ceritakan tadi sebelum berangkat, saya kasih peresan air jeruk yang asam ya, saya campur sama gula pasir sama jahe yang seukuran pur 2 butir lah, saya geprek, tapi jangan terlalu pedas banget ya, dia nggak bakalan terlalu suka gitu, terlalu pedas. Jadi burung cucak hijau itu lebih suka dengan rasa yang antara asam dan manis ya, jadi dia lebih suka. Kayak sama halnya jamu gendong kan, gula pasir atau gula Jawa dikasih sama asam Jawa itu kan jadi antara manis dan asam gitu ya, dia lebih suka burung cucak hijau itu dengan rasa-rasa seperti itu. Balik lagi, nah setelah sesampainya di lapang saya lihat kondisi burung cucak hijau tersebut, apakah dia sudah on ataukah dia belum on. Tapi kalau saya pribadi ketika di lapang saya jauhkan ya, artinya dijauhkan itu biar burung itu tidak monoton, karena lebih cenderung ketika di lapang itu kan tahu sendiri burung cucak hijau pasti cuman bawa satu jalur atau suara alam aja gitu, atau ngungkluk doang gitu kan. Saya jauhkan. Setelah mendekati 2 sesi saya lebih cenderung kasih kroto kembali, cuman 1 butir sama jangkrik 1. Jadi burung tidak terlalu kenyang gitu. Kalaupun misalkan burung cucak hijau tersebut tidak tampil maksimal di atas, berarti itu mungkin sudah karakter burungnya. Nah baru kita rubah lagi minggu depannya, artinya kita rubah lagi itu, kita teliti lagi dari mana ini letak kesalahannya, ataukah mungkin sudah karakter si burung cucak hijau tersebut gitu kan. Jadi pada dasarnya perawatan yang diterapkan sama burung-burung cucak hijau yang istilahnya sudah ke tingkat yang lebih nasional atau tingkat-tingkat yang ini, dia bener-bener yang mempunyai jam terbang yang bagus. Artinya sudah dengan karakter burung cucak hijau yang bawaannya memang sudah bagus dan tinggal memoles. Sedang beda dengan kita yang kita cari dari nol gitu istilahnya. Tapi banyak perawat-perawat atau sahabat-sahabat Rock Pulsa yang istilahnya beli dari trotolan dengan telitinya, dengan telatennya, sampai burung itu ya katakanlah sudah ke tingkat nasional, ke event-event gede gitu, banyak. Jadi pada intinya kekonsistenannya kita ketika ngerawat burung tersebut ya. Bahkan ada burung cucak hijau yang tidak dirawat sama sekali, ketika dilombakan burung lebih wow gitu dibanding burung yang kita rawat gitu. Saya pernah mengalami hal seperti itu. Artinya yang cuma di rumah ngeriwik, dia nggak bunyi sama sekali ya, katakanlah kayak kita itu punya burung tapi nggak punya burung gitu, karena dia nggak jarang bunyi, ngeriwik doang gitu. Tapi ketika dia ketemu lawan, dia lebih tampil maksimal, materianya keluar, beda dengan burung yang di rumah gacor gitu kan. Jadi sebenarnya tingkat gacor itu karena birahinya dia sudah mulai menaik ya. Itu ya sahabat Rockpool. Jadi itu tadi burung yang kadang nggak disangka-sangka, yang nggak kita rawat, tapi dia punya stamina yang bagus, emosi yang bagus, bahkan lebih gila dari burung-burung yang kita rawat gitu. Saya pernah mengalami hal seperti itu, burung yang saya nggak rawat sama sekali, karena dengar suara cucak hijau pun dia nggak mau nyaut, tapi ketika ketemu dia gila, mainnya enak, nitik, jamtrok, bongkar isian. Padahal burung itu nggak disetting gitu istilahnya, lebih simpelnya nggak dirawat lah. Baik sahabat Rockpool dimanapun kalian berada,
Itulah sedikit berbagi tentang pengalaman perawatan burung cucak hijau. Tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajari, hanya untuk sedikit berbagi. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.